Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, eh, perkenalkan saya sebagai moderator. Mungkin hari ini Ibu Aslina akan menyampaikan materi mengenai capaian pembelajaran. Sebelum ini saya buka dulu share screen-nya. Mungkin kepada Ibu boleh diberikan materi kepada yang lain. Kepada Ibu Aslina, disilahkan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membawakan materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang capaian pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, pernahkah Anda menemukan peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas? Mengapa hal tersebut terjadi? Oke, boleh dijawab? Oke. Ya. Selanjutnya, slide yang kedua. Oke. Apa itu capaian pembelajaran? Oke, ada beberapa pengertian capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Terus yang kedua, istilah capaian pembelajaran sering digunakan berkaitan dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya. Yang ketiga, capaian pembelajaran atau CP merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Yang keempat, capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, satu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, latar belakang perumusan capaian pembelajaran di PAUD. Latar belakang perumusan capaian pembelajaran di PAUD ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan. Maksudnya kemerdekaan untuk para siswa bermain atau belajar sesuai keinginannya atau sesuai minatnya. Yang kedua, menguatkan transisi dari PAUD ke sekolah dasar. Yang ketiga, menanamkan literasi dan STEAM. Yang keempat, memberikan pijakan untuk memahami jati diri dan dunia. Selanjutnya, tujuan capaian pembelajaran di PAUD. Pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek dengan penekanan pada kesejahteraannya. Pembelajaran ini dengan rangkaian kegiatan main belajar. Tujuan capaian perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan nilai agama, fisik, emosional, bahasa, dan kognitif, agar anak dapat membangun kesenangan dan siap mengikuti jenjang pendidikan yang selanjutnya. Kalau sekarang yang di sekolah penggerak yang
menggunakan elemen-elemen. Elemen yang pertama ada 6, yang kedua jati diri, dan yang ketiga ada literasi dan STEM. Yang kelima, slide yang kelima, oke, format rumusan capaian pembelajaran. Yang pertama, formatnya bentuk penulisan. Terus yang kedua, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga, fase dalam perumusan capaian perkembangan. Perumusan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di PAUD itu ada yang namanya fase terdiri dari fase-fase. Selanjutnya Ibu, komponen capaian pembelajaran. Rasional mata pelajaran memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Untuk SLB misal rasional mata pelajaran juga menjelaskan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari. Pada jenjang PAUD, rasional yang digunakan adalah rasional dirumuskannya capaian pembelajaran. Kedua, tujuan mata pelajaran, kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Pada jenjang PAUD, karena tidak ada mata pelajaran, maka komponen tujuan ini berupa tujuan dari capaian pembelajaran. Lalu yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen standar atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Pada jenjang PAUD, komponen karakteristik berupa karakteristik pembelajaran di PAUD. Yang keempat, capaian pembelajaran setiap fase, deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan sesuai perkembangan peserta didik. Selanjutnya, adapun fase capaian pembelajaran pada PAUD itu ada seperti ini, pembagian fase pembelajaran. Pembagian fase dalam capaian pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, yang namanya di PAUD itu ada fase fondasi. Pada umumnya, PAUD anak usia 5-6 tahun. Lalu ada fase A, pada umumnya SD kelas 1 dan 2. Fase B, pada umumnya SD kelas 3 sampai 4. Fase C, pada umumnya SD kelas 5 sampai 6. Fase D, pada umumnya SMP kelas 7 sampai 9. Fase E, pada umumnya SMA kelas 10. Dan terakhir fase F, pada umumnya SMA kelas 11 dan 12. Yang ada pada PAUD namanya fase fondasi, anak usia 5-6 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Kalau ada teman-teman yang mau menanggapi, dipersilahkan. Suaranya nggak kedengaran, Ibu. Silakan buka unmute-nya itu. Ibu Ya, ditutup tuh. Ibu-ibu, mungkin itu Iya, materi oke. dari Ibu Haslina. Mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan.
Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini materinya dan Ibu-ibu bisa mengerjakan tugas yang nanti diberikan oleh Ibu Haslina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi